Salam Timnas Indonesia dan tentunya juga salam sehat buat kalian semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Hari yang ditunggu-tunggu, hari yang dinanti-nanti, hari yang bikin deg-degan, tidak lama lagi akan segera hadir di hadapan kita. Mungkin juga kalian yang di rumah akan segera setel TV, segera menyaksikan pertandingan. Gua tentunya yang ada di sini kali ini akan bersama-sama dengan supporter Tim Nasional Indonesia akan hadir di Stadion King Abdullah Sports City menghadapi Arab Saudi, pertandingan pertama dari grup C kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Dan tentunya untuk menyapa kalian juga, dahaga kalian akan informasi update soal tim nasional kita menjelang detik-detik ya, atau bukan detik sih ya, jam-jam menghadapi Arab Saudi. Di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas sedikit preview soal jalannya pertandingan antara Indonesia menghadapi Arab Saudi, lebih tepatnya Arab Saudi lawan Indonesia, dan juga kira-kira seperti apa line up yang akan diturunkan oleh Sintayong. Nah, tentunya di akhir pemaparan gue ini, gue juga akan seperti janji gue nggak akan ingkar ke kalian, akan memberikan sebuah kuis ya. Kuis ada satu apa dua tiket deh ya, dua tiket nonton di Gelora Bung Karno Indonesia menghadapi Australia. Sekali lagi di akhir pemaparan gua akan ada kuis berhadiah dua tiket nonton Indonesia menghadapi Australia di Gelora Bung Karno. Tapi nanti dulu kita akan kembali ke tema awal soal prediksi line up dulu yang kemungkinan akan diturunkan oleh Sintayong. Ya, tentunya kita akan mengawali dari bawah mistar gawang, dan seperti yang kalian sudah dengar semua, gue yakin 99,9% kalian sudah tahu, the one and only tembok Kediri Martin Paes akan bisa diturunkan besok. Dan ini sekali lagi info A1 kemarin saat bersua di Hotel Hilton di Jeddah. Gue sempat bertanya sebentar dengan, atau sedikit bukan sebentar, dengan Martin Paes. Gue bilang, are you gonna play tomorrow? And dia bilang, I hope so. Nah, jadi ini sebuah ungkapan dan gestur yang gue rasa ya hampir pastilah ya Martin Paes akan tampil sebagai ya pertahanan terakhir ya di pertahanan tim nasional Indonesia. Martin Paes, dan kemudian juga seperti biasa ya, Sintayong akan menggunakan 3 back, dan 3 back ini pun kalian sudah bisa menerka mungkin sebagai dua diantaranya, yaitu Bang Jai ya, Bang Jai dan juga Rizky Ridho. Ini dua dulu ya, kita plot dulu. Dan kemarin kalian yang mengikuti channel gua juga sudah mengikuti atau sudah melihat ya preskon yang dilakukan di Radisson Blu Hotel di Jeddah. Tentunya itu di Sintayong didampingi oleh Bang Jai, dan di situ MO dari SAFF Saudi Arabian Football Federation itu memperkenalkan Bang Jai itu sebagai kapten ya. Jadi dia sebagai back tengah, CB tengah, dan juga kapten, didampingi oleh Rizky Ridho. Nah, pertanyaannya, siapa satu pemain yang akan mendampingi yang bersangkutan? Kalau dilihat dari pemilihan kapten, Bang Jai sebagai kapten, artinya Asnawi nggak main, karena Asnawi adalah kapten utama sebenarnya dari tim nasional kita. Artinya Sandy Walsh kemungkinan yang akan jadi right back. Tapi kita tinggalkan dulu right back, kita kembali mencari satu pemain yang akan mengisi sebagai CB kiri. Menurut analisa gua dengan situasi terakhir, artinya kemungkinan besar Sintayong akan menarik Nathan sebagai CB kiri. Nah, tadi gue udah singgung untuk right back itu kemungkinan besar akan diisi oleh Sandy Walsh. Nih pemain yang tentunya juga kita harapkan bisa menjaga lini atas sisi kanan pertahanan kita. Dan di left back, the one and only, gue rasa kita semua sepakat aklamasi ya, tanpa harus voting, yaitu siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong. Nah, untuk di tengah ini juga sama, gue rasa kita sudah mulai bisa meraba-raba ya. Tom Hai ini kemungkinan besar akan berduet dengan Ivar Jenner ya. Tom Hai memang belum mendapatkan klub, ini memang agak sedikit mengkhawatirkan, walaupun gue yakin, kita juga semua yakin yang bersangkutan pasti menjaga kebugarannya dan juga fitnessnya. Tapi tetap ya, kita berharap dia bisa compete juga dengan baik di tengah, menjadi profesor ya, yang mengatur serangan dan juga menjadi orang pertama juga yang mengganggu ketika lawan melakukan serangan balik, dan ditemani oleh Ivar Jenner. Ivar Jenner kalau kita sedikit melihat dia performnya di klub ini semakin stabil, semakin reguler juga. Dalam 4 laga di Young Utrecht di Eerste Divisi dia selalu bermain setiap detik ya, walaupun tentunya
ini adalah kasta kedua sepak bola Liga Belanda, tapi ya who cares ya, tetap itu levelnya cukup tinggi kalau dibandingkan liga kita. Nah itu tadi udah, sekarang kita akan mencari ya siapa kira-kira 3 juru gedor yang akan mencoba membongkar ya pertahanan dari Green Falcons. Gua rasa kita sepakat satu nama yang akan mengisi posisi tersebut adalah Ragnar Oratmangun atau Wahaji. Nah ini perannya dia lebih lebih mobile ya, walaupun dia banyak beroperasi di tengah, di di belakang, dia di tengah lah ya. Nah kemudian di kiri itu akan ada ya gua rasa siapa lagi kalau bukan El Klemer ya, Rafael Strijk. Nah kemudian di kanan kalau menurut gua itu akan diisi oleh Marcelino Ferdinand. Tapi sekali lagi 3 pemain ini akan bergerak secara mobile, akan cair ya, nggak terikat dengan posisi mereka yang sebenarnya. Jadi kita akan kemungkinan besar main tanpa striker atau false nine. Apa boleh buat, walaupun sekali lagi ya gue disclaimer, memang Sintayong itu pasti lebih tahu dan dia punya prioritas ya. Ada satu kemungkinan juga kalau kita sedikit agak melipir atau mencari opsi yang berbeda, bukan tidak mungkin juga dia akan menampilkan seorang target man murni seperti Ramadhan Sananta, walaupun itu agak kecil kemungkinannya karena kita tahu dalam beberapa kesempatan terakhir Ramadhan Sananta itu up and downs. Gue nggak bilang dia jelek banget, nggak bilang bagus banget juga. Di klub juga dia nggak terlalu reguler banget, tapi ya kita nggak tahu. Kadang-kadang selalu yang gue ungkapkan berkali-kali, ada 10-20%, mungkin 30% yang kita nggak bisa perkirakan, yang kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti, yang tentunya pelatih bisa lihat lebih dekat secara, bukan hanya secara kasat mata tapi juga secara fisik. Nah, gue rasa dari tadi gue sudah menyajikan ya dummy dari formasi yang tadi gue tampilkan. Tentunya kalian punya versi sendiri ya, boleh share nanti di di kolom komen. Nah, terakhir yang kedua, soal strategi atau taktik ya, seperti yang kita sudah raba-raba di pernyataan di presscon kemarin juga, Roberto Mancini dengan keyakinannya dia dengan Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah, dan ini pertandingan yang nggak mudah juga. Artinya kalau gue mengatakan atau gue melihat pertandingan yang nanti akan berlangsung subuh jam 1 waktu Indonesia Barat, Arab Saudi tetap akan menyerang, sudah pasti. Tapi gua rasa mereka juga tidak akan sembrono. Ya, Mancini berulang kali mengatakan sepak bola Indonesia sudah berbeda dan berubah dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya gue koreksi, itu 4-5 tahun terakhir. Ya, kalau tahun 10 tahun lalu masih sama ya, artinya bukan masih sama, masih parah lah tahun 2014, 15, 16, 17 tuh dark ages buat kita ya, with all respect dengan pemain tim nasional saat itu. Yang pasti Arab Saudi juga nggak akan nggak akan anggap enteng, nggak akan anggap remeh dengan kita, tapi jelas mereka akan mengambil inisiatif menyerang, dan disitulah diperlukan ketahanan mental, ketenangan pertahanan Indonesia untuk paling tidak nggak kebobolan dulu di menit-menit awal, dan itu bertumpu dengan adanya Bang Jai, ini para tiang listrik yang sekarang sudah menjejali pertahanan Indonesia. Kemudian juga Bang Jai itu 190, kemudian juga Martin Paes 191 kurang lebih, Rizky Ridho juga 180-an, Sandi Wos juga 180-an. Jadi luar biasa rata-rataan tinggi pemain atau lini belakang pemain pertahanan Indonesia itu di atas 180-an, bahkan 180 besar. Nah, ini mudah-mudahan mereka bisa tenang dalam menghadapi gempuran dari para pemain Arab yang kemungkinan akan terjadi di menit-menit awal. Nah, itu kira-kira gambaran permainan dan juga komposisi pemain yang kemungkinan akan ditampilkan di laga nanti malam menghadapi Arab Saudi. Mudah-mudahan kita bisa mencuri poin setidaknya ya. Kalau menang udah pasti kita mau semua, tapi kalau gue realistis, mudah-mudahan kita bisa mencuri poin, tidak kalah, sehingga kita bisa pulang dengan kepala tegak dan lebih pede dalam menghadapi Australia yang dalam waktu kurang lebih 5 hari akan kita hadapi. Nah, last but not least, ini yang mungkin juga kalian tunggu-tunggu setelah tadi kita agak berbicara serius, agak berbicara faktual ya tentang perkiraan jalannya pertandingan yang akan berlangsung saat lagi. Kali ini gue akan coba membagikan tiket nonton Indonesia Australia. Jadi gue ada 2 tiket buat kalian. Syaratnya ada 2 ya. Pertama, pertandingan Indonesia jangan kalah ya, ini jangan kalah dulu. Artinya boleh seri, boleh menang, itu baru berlaku. Nah, yang kedua adalah kalian cukup tinggalkan analisa kalian atau opini kalian atau keluh kesah kalian atau apapun soal tim nasional kita yang akan berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Jadi apapun itu, mau kalian senang, mau kalian puji, mau kalian kritik, mau kalian analisa, atau kalian punya apapun pendapatnya, tinggalkan komen di
komen yang gue pin. Jadi jangan di kolom kalian sendiri, nanti gue capek nyarinya, susah. Jadi dikepul di komen gue itu. Nah nanti seperti yang gue bilang, kalau Indonesia berhasil membawa pulang poin, dan kemudian gue akan pilih ya dua analisa ataupun apapun itu ya, ungkapan, ekspresi, artikel, terserah, itu gue akan pilih dua yang terbaik. Gue akan umumkan secara fair, secara jujur, terbuka, dan nggak boleh yang gue kenal, nggak boleh temen ya, supaya ini kalian fair. Dan gue akan umumkan, gue akan foto bersama supaya kalian yakin bahwa ada peluang untuk memenangkan tiket Indonesia dan Australia, walaupun tidak gampang karena dua tiket mungkin diperbutkan sampai ratusan, mungkin ribuan, gua nggak tahu yang akan menang. Gua umumkan, tapi sekali lagi ya kita akan lihat ya, siapa tahu Indonesia bisa mencuri poin dan kalian analisanya ataupun ekspresinya ataupun apapun ya soal, sekali lagi, pertandingan menjelang pertandingan round ketiga antara Arab Saudi dan Australia, apapun itu ya, sekreatif kalian. Dan tentunya yang paling penting adalah kita terus mendukung tim nasional kita, menyemangati mereka. Kalaupun kalian tidak bisa langsung nonton di stadion, kalian bisa memberikan doa ya, seperti biasa ya. Kita sudah membuktikan berkali-kali the power of prayer of Indonesian people itu luar biasa ya. Walaupun tentunya juga kita harus menghargai upaya dari Pak Erick Thohir dalam menyelesaikan banyak masalah, termasuk kemarin ketika Martin Paes akhirnya ya plot twist bisa main membela Indonesia. Alright, itu tadi adalah preview gua, dan ini nggak akan menjadi video gua terakhir sebelum pulang ke Indonesia. Gua akan memberikan 1-2 lagi video review hasil pertandingan, dan juga ada feature yang tentunya ini menarik soal quote by quote ya. Nahkoda yang selama ini membawa tim nasional Indonesia dari hotel, dari bandara jemput, kemudian ke tempat latihan dan seterusnya, yaitu Pak Amiruddin, driver tim nasional Indonesia selama di Jeddah. Nah, seperti apa ini videonya? Jangan kemana-mana, makanya stay tune terus di channel Bung Harpa, like, kemudian subscribe, dan juga share ya, supaya teman-teman kalian di WhatsApp group atau dimanapun juga terupdate dengan berita-berita Indonesia yang terbaru. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya selalu dinotifikasi kalau ada video yang terbaru. Terima kasih buat kalian semua, dan inilah Garuda di Dada. Semoga kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Sampai jumpa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini timnas main guys, mudah-mudahan malam ini kita bisa mengambil atau mencuri poin. Apakah kalian sudah siap? Mudah-mudahan malam ini pemain-pemain kita diberi kekuatan mental kuat, intinya dari tekanan lah, tekanan dari supporter tuan rumah. Kekuatan emang sih pemain Arab dia memang langganan Piala Dunia. Kita realistis aja gitu, kalaupun kita bisa menang itu sih anggap saja itu bonus ya. Untungnya untung-untungnya aja lah, kalau kita mungkin bisa dapat 1 poin juga, bisa bawa poin itu juga udah alhamdulillah. Kita bisa realistis, bahkan Sintayong juga kan klarifikasinya kayak gitu, dia realistis, katanya dia juga bukan Tuhan. Tapi walaupun kita sebagai tim yang dianggap paling lemah, poin FIFA, ranking FIFA paling bawah, nah, namanya juga sepak bola lah, apapun bisa terjadi ya.